Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan bagian pertama tentang biografi Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tabaran, distrik Tus, salah satu daerah di Khorasan, Persia. Nah, nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini ada yang mengatakan nama beliau diambil dari sebuah desa di distrik Tus, provinsi Khorasan, Persia. Namun ada anggapan lain yang mengatakan Al-Ghazali ini diambil dari kata ghazal yang artinya tukang pemintal benang, karena beliau ini melestarikan gelar keluarganya. Lalu dunia barat menjuluki beliau dengan Al-Ghazal. Nah, untuk poin selanjutnya, dalam hal fikih, beliau menganut mazhab Syafi'iyah, dan dalam hal teologi, beliau menganut mazhab Asy'ariyah. Nah, untuk guru-guru beliau, yang pertama ialah Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Nah, beliau pada saat itu ialah seorang sufi besar. Nah, berguru pada Ar-Razikani ini, pada saat itu ayah Al-Ghazali meninggal, lalu menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Nah, pada Ar-Razikani, Al-Ghazali ini belajar tentang ilmu fikih, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. Lalu setelah itu, beliau ini dimasukkan ke sebuah sekolah yang menyediakan biaya hidup bagi para murid-muridnya. Nah, bagi para murid, salah satu guru beliau pada masa ini ialah Yusuf An-Nasi. Nah, Yusuf An-Nasi ini juga seorang sufi. Setelah tamat dari sekolah ini, beliau melanjutkan ke kota Jurjan yang ia mendalami pengetahuan agama, bahasa Arab, dan Persia. Nah, salah satu guru beliau ini pada masa ini adalah Abu Nasr Al-Ismaili. Nah, untuk guru beliau terakhir yaitu Al-Haramain Al-Juwaini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pada usia 20 tahun Al-Ghazali ini berangkat dari Tus ke Nisabur, untuk yang pada saat itu Nisabur ini menjadi pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur hingga hancurnya kota tersebut oleh tentara Mongol, yang tepatnya pada tahun 1256 Masehi. Nah, di Nisabur ini beliau menuntut ilmu di Universitas Nizamiyah. Nah, salah satu guru beliau yang terkenal pada masa ini ialah Al-Haramain Al-Juwaini. Pada Al-Haramain Al-Juwaini ini, Al-Ghazali belajar tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, logika, filsafat, dan tasawuf. Lalu pada tahun 1090, Al-Ghazali diberi jabatan sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah yang di Baghdad. Nah, beliau menjalankan tugasnya sebagai guru besar ini selama 6 tahun. Selama perkuliahan beliau, mahasiswa ini banyak yang tertarik dengan kuliahnya tentang logika dan teologi skolastik. Nah, setelah beberapa lama, beliau ini merasakan keraguan dan kegelisahan, hingga pada akhirnya pada tahun 488 Hijriah, beliau meninggalkan Baghdad dan pergi ke Damaskus untuk mengasingkan diri. Di tengah perjalanannya, beliau singgah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di Damaskus ini, beliau menyendiri di sebuah pojok kamar Masjid Agung yang berada di tepi barat sungai. Beranda masjid itu hingga kini masih ada dan disebut sebagai Zawiyah of Imam Al-Ghazali. Nah, pada umur beliau yang ke-49 atau pada tahun 499 Hijriah atau tahun 1106 Masehi, Al-Ghazali memutuskan kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah Nisabur. Nah, hal ini beliau lakukan karena untuk memenuhi panggilan Fakhr al-Muluk. Pada saat itu, Fakhr al-Muluk ini menjadi putra Nizam al-Muluk, menjadi putra pemerintahan pada saat itu.
Lalu pada akhir hayatnya beliau kembali ke tempat kelahirannya. Nah, di tempat kelahirannya ini Al-Ghazali membangun sebuah madrasah untuk mengajar sufisme dan teologi. Nah, serta membangun sebuah khonaqah yaitu sebagai tempat praktikum para sufi di samping rumahnya. Hingga akhir hayatnya, beliau wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.